Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fety Kartikasari. Saya adalah dosen dari Prodi Teknik Industri Universitas Merdeka Malang. Bidang keahlian saya adalah rekayasa engineering atau rekayasa operasi. Mata kuliah yang saya ampu adalah analisis dan perancangan perusahaan, di mana analisis perancangan perusahaan ini memiliki beban 3 SKS. Analisis perancangan perusahaan merupakan pendekatan terpadu yang mengintegrasikan proses perancangan, mengevaluasi terkait pengembangan usaha, dan memperhatikan peluang bisnis yang ada, kemudian dibingkai dalam analisis studi kelayakan. Adapun analisis yang akan dilakukan dalam bingkai studi kelayakan adalah analisis terkait aspek pasar, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek legal dan hukum, aspek teknis dan operasional, aspek lingkungan, ekonomi dan sosial, aspek finansial, dan yang terakhir adalah mengkaji tentang aspek resiko. Capaian yang diharapkan dari perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu memahami, merancang dan mengintegrasikan, serta menganalisis seluruh konsep perancangan berdasarkan analisis kelayakan perusahaan. Kemudian semua dituangkan ke dalam proposal studi kelayakan yang akan dipresentasikan di akhir semester. Di awal semester, saya selalu memulai perkuliahan dengan menyampaikan kontrak perkuliahan. Saya membacakan RPS, rencana perkuliahan selama 1 semester dengan 14 kali tatap muka dan 2 kali tugas serta ujian tengah semester dan akhir semester. Kemudian saya juga memberitahukan kepada mahasiswa terkait hal-hal apa yang perlu dilakukan terkait beban penilaian, proporsi penilaian dari tugas, kemudian dari kehadiran, kemudian dari UTS dan UAS, serta dokumen akhir berupa studi kelayakan perancangan perusahaan. Tugas yang saya berikan di perkuliahan ini terdiri dari tugas kelompok dan tugas individu, di mana tugas kelompok berisikan hal-hal untuk mengeksplorasi dan mengkolaborasikan tim untuk merancang perusahaan. Sementara tugas individu lebih kepada kemampuan individu dalam menganalisis dan melakukan penyusunan, melakukan perhitungan, dan evaluasi terkait aspek-aspek dalam studi kelayakan. Harapannya di akhir semester, mahasiswa mampu menyusun sebuah dokumen studi kelayakan dan proposal yang bisa dipresentasikan kepada dosen pengampu. Berikut adalah pembelajaran luring di kelas terkait mata kuliah analisis perancangan perusahaan di pertemuan yang pertama. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pada pagi hari ini kita bertemu untuk melangsungkan perkuliahan. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa supaya kita diberikan kelancaran, kemudahan menyerap semua informasi dan pelajaran, serta ilmu yang akan kita terima adalah ilmu yang bermanfaat. Baik, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, ini adalah perkuliahan tentang analisis perancangan perusahaan. Mata kuliah ini Anda ampu di semester ke-6. Jadi merupakan mata kuliah yang memadukan seluruh jenis perkuliahan yang pernah Anda tempuh selama semester 1 hingga memasuki periode semester ke-6. Nah, analisis perancangan perusahaan ini saya yang nanti akan mengampu hingga 1 semester ke depan. Baik, untuk pertemuan pertama kita akan membahas beberapa hal terkait topik analisis perancangan sebuah perusahaan. Kita lihat semua bangunan-bangunan ini sepertinya memang tidak terselesaikan. Ya, kita melihat bandaranya sepi. Kemudian kita melihat proyek kota baru di Lampung ini dalam kondisi tidak diteruskan atau mungkin dalam tanda kutip mangkrak, ya. Kemudian yang ketiga kita lihat gedung mall ini. Sepertinya memang sudah ada pembangunan tapi dia tidak beroperasi atau pembangunannya terhenti. Mengapa? Mengapa ini semua terjadi? Jadi sebenarnya ada berbagai faktor yang menyebabkan ini semua terjadi. Perkuliahan analisis perancangan perusahaan
Ini adalah membantu Anda membuat solusi sistematis yang terintegrasi, menganalisis seluruh aspek dalam perancangan sebuah perusahaan, sehingga model-model yang seperti ini, artinya kondisi tidak layak, bangunan mangkrak, bangkrut karena kondisi tidak layak, itu bisa dihindari. Nah, ini adalah konsep perancangan dari perusahaan. Nah, kita melihat, kapan sih haruskah kita memulai suatu bisnis? Kapan sebenarnya kita bisa memulai suatu bisnis? Apa yang mendorong kita akan memulai sebuah bisnis? Dan apa sih kira-kira yang harus kita lakukan sebelum memulai suatu bisnis? Termasuk diantaranya membuat industri, merancang sebuah perusahaan. Sebagaimana kita ketahui, di Indonesia ini banyak sekali perancangan-perancangan industri, terutama karena memang kita sekarang lagi berfokus pada hilirisasi. Jadi industrialisasi berkembang sangat masif. Maka sebuah perancangan menjadi salah satu faktor kunci utama untuk menghindari keterlanjuran akibat penanaman modal yang cukup besar. Baik, secara konsep, perancangan perusahaan adalah proses sistematis yang mengidentifikasi kebutuhan peluang usaha, kemudian memberikan perancangan solusi yang terintegrasi melalui pendekatan multidisiplin. Artinya, perancangan sebuah perusahaan itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Akan banyak aspek multidisiplin yang saling terintegrasi dan saling terkait. Kemudian, studi perancangan ini adalah sebagai solusi untuk memberikan validasi apakah sebuah usaha itu layak atau tidak. Nah, jadi memang dia akan memberikan validasi sebuah usaha yang kita rancang ini layak atau tidak. Layak secara apa? Apa yang akan dianalisis? Kita akan berfokus pada aspek-aspek strategis, aspek-aspek penting untuk dianalisis yang mempengaruhi kondisi kelayakan. Apa itu? Aspek pasar, aspek operasional, aspek finansial, yang kesemuanya merupakan aspek strategis untuk menciptakan model bisnis yang berkelanjutan. Ingat, bisnis itu tidak hanya dibangun hari ini besok bangkrut, tapi dia harus profit, growth, and sustainable. Ya. Ini adalah beberapa tahapan lahirnya sebuah proyek. Yang pertama adalah market based project, yang kedua adalah resource based project, dan yang ketiga adalah berbasis policy. Konsep bisnis itu bisa terdiri dari 3 faktor. Yang pertama yang dilatar belakangi adanya kebutuhan pasar. Jadi kalau misalkan di luar nih sekarang lagi membutuhkan sesuatu, misalkan kondisinya kita masih impor, maka itu adalah berlandaskan market based project. Jadi kebutuhan dari market untuk satu barang tertentu atau satu produk tertentu, maka impact-nya akan muncullah perusahaan-perusahaan baru yang memproduksi produk tersebut. Kemudian yang kedua adalah resource based project. Apa itu? Jadi ide proyek itu muncul atau ide perusahaan itu muncul ketika kita memiliki keberlimpahan resource. Kita tahu ya, Indonesia ini berlimpah resource-nya. Apa? Sumber daya. Ada yang tahu kita berlimpah sumber daya apa yang sekarang untuk baterai? Apa kira-kira? Nikel. Kita punya sumber daya nikel yang sangat luar biasa. Kedua, kita adalah memproduksi batu bara dalam jumlah melimpah. Nah, kita punya resource batu bara yang melimpah. Batu bara melimpah ini dipakai untuk apa? Untuk sumber energi. Nah, keterkaitannya dengan resource ini apa? Nah, dengan melimpahnya resource ini akan mendorong investor-investor untuk melakukan pengembangan perusahaan di Indonesia. Yang ketiga adalah policy. Jadi ketika sebuah perusahaan akan mendirikan perusahaannya di Indonesia atau investor ingin mendirikan perusahaannya di Indonesia, tentu selain daripada pasarnya ada, resource-nya melimpah, yang terakhir adalah policy-nya mendukung. Ada beberapa jenis policy yang mendasari sebuah industri perlu didirikan di Indonesia. Contoh, kita lagi berupaya untuk surplus beras. Apa programnya Pak Prabowo?
Ketahanan pangan. Pak Prabowo itu punya program dalam Astacita ketahanan pangan, ketahanan energi. Nah, itulah yang melatar belakangi sebuah industri-industri yang nantinya akan masuk dan berinvestasi di Indonesia. Kedua, ketika industri itu masuk ke Indonesia atau perusahaan itu masuk ke Indonesia, perlu difikirkan kemana arah orientasi pasarnya. Termasuk nanti kalau Anda merancang sebuah perusahaan, perlu mengidentifikasi orientasi marketnya. Apakah akan memenuhi kebutuhan regional? Apakah untuk nasional? Let's say itu untuk substitusi impor. Jadi memang tidak diekspor. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Apa contohnya? Banyak garam. Apalagi contohnya? Beras. Apalagi contohnya? Gula dan lain sebagainya. Kemudian orientasi market berikutnya adalah memang karena keberlimpahan sumber daya kita berorientasi kepada pasar global. Contohnya apa? Nikel. Contohnya apa lagi? Batu bara. Batu bara itu diekspor di seluruh belahan dunia. Jadi Indonesia ini termasuk penghasil devisa yang cukup besar untuk komoditas batu bara. Oke, next. Sebelum saya masuk ke dalam identifikasi peluang usaha, dari penjelasan saya di depan tadi, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Mbak Uswati. Bu, bagaimana memilih jenis industri yang tepat? Oke, jenis industri yang tepat sebenarnya erat kaitannya dengan bagaimana kita mengidentifikasi peluang usaha. Yang pertama, kita harus tahu dulu, tadi sudah ada 3 ya. Pertama adalah market, kedua adalah resource, dan yang ketiga tadi adalah policy. Jadi kita masih berpegang pada itu. Kemudian kita lebih mikro menuju beberapa faktor yang bisa menjadi salah satu celah untuk menggali kira-kira potensi industri apa. Yang pertama, kita coba mempelajari ekspor dan impor yang terjadi untuk komoditas tersebut. Jadi misalkan kita sudah kebayang, wah jenis industrinya kan tadi mau rencana memilih. Kita bisa melihat ekspor impor yang terjadi di Indonesia ini neracanya yang defisit apa. Maka di situ ada peluang untuk mengembangkan industri tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, keunggulan komparatif lokal, ketersediaan bahan baku. Nah, kita ini merupakan Indonesia ini merupakan wilayah dengan keberlimpahan bahan baku. Maka yang menjadi salah satu keunggulan komparatif adalah bahan baku, tenaga kerja, dan dukungan daerah. Ketiga adalah keterampilan ketenaga kerjaan. Yang keempat adalah kemajuan teknologi. Nah, jadi ketika kita mau memilih industri, itu kita bisa melihat ini, rencana-rencana pembangunan oleh pemerintah, kemudian potensial gap demand and supply kita, itu bisa kita jadikan sebagai landasan untuk memilih industri. Ya, namun lebih spesifik industri apa yang akan kita jadikan perancangan, kita bisa menganalisis melalui pohon industri. Dan ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, rencana pembangunan oleh pemerintah ini berpedoman kepada beberapa regulasi ya. Jadi ada PSN atau Proyek Strategis Nasional. Kemudian ada RIPIN, Rencana Induk Perindustrian Nasional. Sehingga kita kalau melihat roadmap atau peta industri, jadi Indonesia itu punya peta industri ya. Tahun ini itu industri apa, tahun ini itu industri apa, tahun berikutnya adalah industri apa. RIPIN yang dirilis oleh Kementerian Keperindustrian sampai dengan tahun 2025 itu sudah punya roadmap industri-industri apa yang potensial untuk dikembangkan. Anda bisa menggunakan itu sebagai acuan untuk mengembangkan industri yang cukup strategis ya. Kemudian selain RIPIN, itu bisa berdasarkan RIPIP. RIPIP itu adalah daerah, ya. Jadi kalau misalkan industrinya akan berada di satu wilayah, itu bisa di-inline-kan. Jadi disesuaikan selain dengan rencana industri nasional, bisa dengan rencana induk daerah, ya. Baik, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Ini ada 9 kategori peluang. Jadi selain yang tadi, ini ada 9 kategori peluang yang disebutkan dalam buku analisa perancangan perusahaan terbitan ITB.
Di sini untuk mengidentifikasi peluang ada beberapa faktor, antara lain berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan nilai produk dan servis, kemudian adanya aplikasi baru dari sarana atau teknologi yang ada, kemudian adanya kebutuhan untuk menciptakan pasar massal, kostumisasi individu, meningkatkan jangkauan, kemudian mengelola rantai pasok, konvergensi industri, adanya inovasi proses dan meningkatkan skala perusahaan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bisa menjadi salah satu latar belakang untuk Anda menentukan peluang-peluang industri apa yang akan dikembangkan. Pada tahap berikutnya, setelah Anda menemukan peluang industri yang akan didirikan berdasarkan faktor-faktor yang tadi saya sebutkan, kita masuk ke fase perencanaan. Fase perencanaan ini adalah meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, kita akan melakukan perencanaan dari sisi industrinya. Tadi sudah ditanyakan oleh Mbak Uswatun, bagaimana sih caranya memilih jenis industri? Bagaimana menentukan industrinya? Kita bisa berdasarkan pohon industri dan cari industri-industri strategis dari RIPIN maupun RIPIT. Ya, kemudian kita cek industri dengan nilai tambah atau added value yang cukup tinggi, itu merupakan industri potensial untuk dikembangkan. Kemudian tahap berikutnya kita melakukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini adalah berisi latar belakang. Anda mencari gap demand and supply. Demand and supply itu apa? Antara kebutuhan dengan pasokan sebuah komoditas atau industri di market. Itu seperti apa? Apakah ada gap? Apakah ada kekurangan? Apakah oversupply? Nah, kalau misalkan oversupply, jangan-jangan industri yang akan Anda rencanakan ini posisinya sudah jenuh di market, ya. Nah, ini penting untuk mengetahui antara gap demand dan supply. Tahap berikutnya, salah satu aspek yang cukup krusial, walaupun dia dalam kerangka visibility study itu sebagai suplemen, tapi kalau misalkan di investor-investor yang akan berinvestasi di Indonesia, aspek legalitas atau hukum ini menjadi aspek krusial. Membahas apa aspek legalitas ini? Membahas tentang regulasi-regulasi yang berlaku tentang industri. Kemudian membahas tentang mekanisme izin usaha. Jadi berdasarkan pemerintah ini, berdasarkan peraturan pemerintah, sekarang ini pendirian industri harus memiliki perizinan berbasis risiko. Harus ada dokumen AMDAL, RKL, dan KL. Nah, kemudian ada insentif. Insentif ini maksudnya apa? Insentif dari pemerintah yang memberikan potongan pajak. Kalau industri-industri ini adalah industri-industri strategis. Nah, biasanya untuk proyek-proyek yang sifatnya strategis nasional. Nah, kemudian yang ketiga adalah melakukan rencana pasar. Rencana pasar ini mengidentifikasi market size, kemudian cakupan, dan melakukan misi-misi strategis dalam perencanaan dengan menggunakan SWOT dan mengidentifikasi apa sih keunggulan bersaing dari industri kita nantinya. Kemudian berikutnya di rencana operasional. Rencana operasional ini terkait dengan pemetaan kapasitas industri. Jadi nanti Anda milih industrinya yang pertama. Kedua adalah melakukan review terhadap demand dan supply-nya. Ketiga, Anda melakukan perencanaan kapasitas terpasang untuk industrinya. Apa maksudnya? Nanti ketika industri ini beroperasi, bisa menguasai market seberapa besar. Bisa mensubstitusi impor seberapa besar. Jadi seperti itu ya. Nah, di sanalah nanti terkait dengan yang kita sebut aspek produksi dan operasional. Dalam penentuan kapasitas terpasang, tentu akan berkaitan dengan banyak faktor. Kira-kira apa? Kalau pabrik Anda kapasitasnya 100.000 ton per tahun, kebutuhan mesin itu bisa dihitung. Ya. Tergantung dari proses produksinya sehari berapa shift. Maka kebutuhan mesinnya bisa dihitung, tergantung dari kapasitas mesin itu bisa mengeluarkan output berapa banyak. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita bisa merancang lini produksi, kita akan bisa menghitung kebutuhan sumber daya manusianya. Kita akan bisa menghitung utilisasi atau utilitas yang dibutuhkan untuk industri itu. Apa contohnya? Listrik, air, ya. Jadi energi air itu bisa dihitung.
Dari mana? Dari kapasitas terpasang. Nah, kita bisa mengenerate berapa lini produksi dari kapasitas terpasang kita. Berikutnya adalah aspek teknis akan membahas tentang lokasi proyek. Lokasi proyek ini idealnya berada di mana? Apakah dia mau mendekati resource? Apakah dia mau dekat dengan pelabuhan, jadi artinya mendekati pasar? Ataukah dia butuh lokasi yang karena dia padat karya ya, tenaga kerjanya murah. Jadi nanti kita akan lakukan simulasi dan melakukan perhitungan dengan pembobotan untuk mengetahui lokasi ideal dari industri tersebut. Tahap berikutnya kita akan merancang layout dari pabriknya. Jadi analisis operasional dan analisis teknis itu mencakup hal-hal yang saya sebutkan tadi. Nah, setelah aspek teknisnya bisa teridentifikasi, jumlah mesin, bangunan, dan lain-lain, maka tibalah kita di aspek yang mengkuantifikasikan seluruh analisis yang Anda lakukan di awal. Jadi, analisis yang Anda lakukan di awal kan menyebutkan jumlah mesinnya berapa, kapasitas produksinya berapa, itu akan direpresentasikan dalam pengestimasian biaya investasi proyek. Dan selanjutnya akan kita analisis proyek tersebut layak atau tidak dengan kriteria-kriteria investasi seperti NPV, IRR, payback period atau payout time, ROI atau profitability index. Dan yang terakhir, analisis resiko. Sebuah industri itu nggak mungkin ketika didirikan nggak ada risiko. Pasti ada risikonya. Kita akan coba memetakan potensi-potensi risiko. Kira-kira di setiap fase itu pasti ada potensi risiko. Fase pendirian perusahaan itu ada fase masa prakonstruksi, konstruksi, fase operasi, dan yang terakhir adalah pasca operasi. Di setiap fase itu pasti ada yang namanya potensial risiko. Nanti kita akan petakan dan kita akan menggunakan alat analisis HOR ataupun FMEA. Nah, ini adalah tahapan perancangan studi kelayakan. Jadi tahap pertama itu ada riset pasar. Riset pasar akan membentuk jenis industri dan kapasitas terpasang. Kemudian ada aspek legal, aspek teknis, aspek pasar, finansial, aspek manajemen, aspek sosial dan lingkungan, dan yang terakhir adalah aspek resiko. Yang kesemuanya ini saling terkait membentuk harmoni. Ya, jadi kalian ketika menganalisis mulai awal sampai akhir, nggak boleh ada yang tidak sesuai atau tidak sinkron. Karena harus sinkron antara teknisnya dengan finansialnya, antara pasarnya dengan teknisnya, dan aspek-aspek lainnya. Ya, kemudian kita akan nilai semuanya dalam kerangka studi kelayakan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Reksman. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi besarnya kapasitas produksi? Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kapasitas produksi, tadi kita sudah membahas market itu akan mempengaruhi bagaimana kita menentukan kapasitas produksi. Bagaimana cara menghitungnya? Kita akan menghitung gap demand and supply, kemudian kita proyeksi dalam kurun waktu misalkan 30 tahun ke depan, dan kita asumsikan berapa potensial industri kompetitor kita. Nah, disitulah jika terdapat gap, nanti kita bisa menentukan berapa sih idealnya kapasitas terpasang untuk industri. Jangan sampai ketika kita sudah memproyeksi ada gap, kita mengambil kapasitas yang terlalu kecil sehingga tidak ekonomis dan kapasitas yang terlalu besar ya sehingga tidak cukup bahan bakunya. Karena gini, ketika kita menentukan industri ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ketersediaan bahan baku. Secara detail tentang penentuan kapasitas terpasang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Silakan, ada lagi kira-kira? Oke. Dalam memproyeksi demand and supply, itu harus menggunakan metode apa yang dipakai gitu? Nah, sebenarnya kalian ini sudah mempelajari tentang forecasting kan? Ya, masih ingat nggak metode forecasting ini apa aja yang kalian pelajari? Ada HOLTS, SES, sama moving average. Nah, periode forecasting yang Anda sebutkan ini biasanya untuk memprediksi demand yang sifatnya jangka pendek.
Biasanya dipakai untuk jadwal induk produksi, keperluan produksi dalam satu periode. Kebutuhan menganalisis demand and supply, kalau untuk industri, kita kan maunya industri ini sustain ya. 20-30 tahun ke depan tuh dia masih ada, masih stay gitu ya, sustainability-nya terjaga. Maka perlu sebuah metode yang mampu memproyeksikan jangka panjang. Ada beberapa metode yang bisa dipakai. Yang pertama adalah bisa menggunakan regresi. Yang kedua kita bisa melakukan perkiraan dengan berdasarkan pertumbuhan industri sejenis berdasarkan data historis. Nah, jadi itu adalah salah satu alat untuk menjawab bagaimana kita memprediksi demand di masa mendatang. Oke ya, cukup menjawab Mas Arzuk? Oke, next ya. Nah, tugas Anda, jadi nanti output dari perkuliahan ini Anda harus menyusun ini. Laporan studi kelayakan. Harapannya laporan ini nih, Anda nanti ketika sudah di dunia pekerjaan, ketika Anda dapat assignment dari bos-bos Anda gitu ya, karena studi kelayakan ini cukup sering gitu ya dilakukan di berbagai perusahaan, perizinan-perizinan sekarang tuh butuh studi kelayakan. Nah ini adalah konteks yang Anda harus analisis. Jadi ada halaman, kemudian aspek-aspek apa saja yang akan dianalisis, tadi sudah saya terangkan. Nah nanti secara substansi juga sudah ada di slide sebelumnya. Nah aspek-aspek inilah yang nanti akan Anda masukkan ke dalam dokumen laporan atau studi kelayakan yang nanti akan Anda presentasikan di akhir perkuliahan, di akhir semester ya tentunya ya. Nah ini adalah studi kasusnya teman-teman ya. Ini adalah studi kasus tentang industri petrochemical. Kita ini defisit produk-produk petrochemical dan kita ini masih impor ya. Salah satunya adalah polipropilen. Kita lihat kita mencoba memproyeksikan demand polipropilen ini sampai tahun 2040. Permintaan polipropilen ini terus meningkat. Nah, sementara suplai polipropilen ini masih terbatas di Indonesia. Jadi ini ya, kita bisa melihat demand dan supply-nya ini ada gap yang sangat tinggi. Sehingga masih ada peluang industri untuk didirikan. Nah, untuk perhitungan kapasitas terpasangnya bisa menggunakan ini. Kita bisa mengambil dari posisi gap antara proyeksi dengan rencana industri yang akan didirikan terkait polipropilen. Jadi pasti kalau kita baca di RIPIN itu sudah ada tuh rencana-rencana industri yang mau didirikan. Jadi kita sudah tahu nih kalau kita memang nanti akan membangun industri di sini berapa tahun lagi akan ada industri lain. Nah seperti itu ya. Nah ini adalah contohnya gambarannya. Kita itu masih defisit untuk produk polipropilen. Nah ini adalah pesaing kita nantinya ketika akan ada industri polipropilen. Nah ini adalah forecast demand dan supply-nya dan kita masih impor. Ini gap-nya ya. Dan ini sampai dengan tahun ke 2040 akan ada demand gap sebesar 29%. Dari sini kita bisa merancang kapasitasnya. Let's say 35% akan dijadikan kapasitas terpasang. Berarti sekitar berapa? 250 kTA. Itu adalah kondisi yang ideal. Untuk ngecek, kita coba cek. 250 itu masih ada dalam rentang ini ya, industri-industri yang sudah ada. Artinya itu secara ekonomis bisa direalisasikan. Jadi industri yang sudah ada dan sustain secara ekonomis bisa 250 kTA. Nah, ini ada tugas. Nanti Anda silakan membentuk 2 orang kelompok ya. Ini adalah tugasnya mengidentifikasi peluang industri, menjelaskan orientasi market, dan yang terakhir pengumpulannya adalah di minggu kedua. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.